Halo, aku Dina. Selamat datang di channel Dina Bercerita, tempat semua cerita punya makna. Ada keputusan yang tampak biasa, tapi dampaknya luar biasa. Ada kebijakan yang katanya demi rakyat, tapi ternyata malah merugikan rakyat. Hari ini, aku akan membahas masalah kasus TM, mantan Menteri Perdagangan, yang baru saja divonis 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan impor gula. Bukan sekedar kasus hukum, tapi ini soal keadilan, integritas, dan yang paling penting, soal harga diri bangsa. Oke, sebelumnya, siapa TM itu? Kenapa dia bisa viral? TM bukan nama sembarangan. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Presiden ke-7 Indonesia. Latar belakangnya amat kuat. Dia lulusan Harvard, S-Bankir Investasi, dan pernah menjadi komisaris utama. Tapi kini, ia menjadi sorotan karena terlibat dalam perkara impor gula tahun 2015 sampai 2016 yang merugikan sekitar 578 triliun. Ya, kamu nggak salah dengar. 500 hampir 600 triliun yang mungkin bagi rakyat kecil tidak akan pernah mereka dapatkan meskipun mereka bekerja seumur hidup mereka. Kejaksaan Agung menangkap bahwa saat bekerja, TM memberikan izin impor gula sebanyak 1.500 ton gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta. Masalahnya, menurut aturan, impor untuk konsumsi hanya bisa dilakukan oleh BUMN. Tapi kali ini, yang dapat izin justru perusahaan swasta. Parahnya lagi, putusan ini dilakukan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi. Dampaknya, justru negara rugi besar dan publik dirugikan karena distribusi gula menjadi tidak transparan. Tapi, TM membantah tuduhan itu. Dia bilang ini cuma soal administrasi yang ditarik-tarik ke ranah pidana. Bahkan ia menyebut semua kebijakan itu sudah dikonsultasikan dengan presiden. Tapi publik bertanya, kalau memang tidak ada masalah, kenapa kerugiannya amat begitu besar? Dan kenapa perusahaan swasta bisa untung ratusan miliar? Tapi parahnya rakyat harus tetap beli gula dalam keadaan mahal. Dan dalam persidangan ternyata tidak ditemukan bahwa TM menerima suap secara pribadi. Tapi ia tetap dinilai menyalahgunakan wewenang dan melanggar prosedur. Sehingga karena itulah hakim menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta. Coba teman-teman pikirkan, ini bukan hanya soal satu orang. Ini adalah soal sistem, soal kepercayaan rakyat terhadap penjabat. Soal bagaimana satu kebijakan bisa berdampak besar pada harga barang di pasar. Bahkan pada nasi yang kita makan setiap hari. Gula mungkin terdengar sepele, tapi dari harga gula bisa kita lihat siapa yang sedang bermain. Ketika pengusaha untung besar dan rakyat tetap susah membeli kebutuhan pokok, itu artinya sistem sedang tidak adil. Dan kalau pemimpin, secerdas apapun dia, tidak punya integritas, maka kepintaran itu akan menjadi senjata untuk menyakiti bangsa. Di dunia ini, pintar itu penting. Tapi, lebih penting lagi, jujur. Banyak sekali orang jatuh bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu pintar, tapi tidak punya hati. Kamu bisa saja sekolah tinggi, setinggi-tingginya yang kamu bisa saja punya koneksi dari pejabat-pejabat hebat. Dan kamu tentu amat bisa menjadi atau punya kuasa yang amat besar. Tapi, kalau itu semua kamu gunakan hanya untuk merugikan orang lain, maka cepat atau lambat, kebenaran itu pasti akan datang. Dia akan datang untuk menagihmu. Keadilan mungkin akan lambat, tapi dia tidak akan pernah lupa. Dan untuk kita semua, kisah ini menjadi pengingat untuk kita. Kalau kamu punya posisi, pakailah itu untuk melindungi, bukan memeras. Kalau kamu punya ilmu, gunakan itu untuk membangun, bukan membongkar. Dan kalau kamu punya kekuasaan, pakailah itu untuk melayani, bukan menguasai. Kisah TM mungkin akan terus menjadi perdebatan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar rahasia. Lambat laun semua akan terbuka. Dan untuk kalian yang berusaha untuk jujur di tengah dunia yang sedang korup, tetaplah teguh. Tetaplah pada pendirianmu.
Karena bangsa ini ternyata lebih banyak membutuhkan orang jujur daripada orang yang pintar. Jika kamu suka konten seperti ini, cerita dengan makna, fakta, dan motivasi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, aku lebih memilih jujur daripada sukses yang kotor. Sampai jumpa.